Kenapa? Kenapa? Kenapa semua orang jahat sama gue? Kenapa mereka selalu ngancurin gue? Gue bukan orang jahat. Gue bukan orang jahat. Gue orang baik. Kenapa mereka selalu pikir gue orang jahat semuanya? Kenapa gue selalu dihancurin? Kenapa gue selalu disakitin? Sama semuanya. Gak ada satupun yang bisa ngerti. Gak ada satupun yang bisa rasain. Sampai gue rasain sakit. Ya salah satu anak lah pasti lagi rame juga yang sampai ngata-ngatain ibunya. Tapi gue netral aja, gue nggak mau ikut-ikutan juga. Agak sedih aja sih dengernya karena dia bisa sekasar itu gitu sama orang tuanya. Gue masih tidur sama nyokap gue sama bokap gue di rumah karena kamar gue lagi renovasi. Setiap malam gue selalu ngeliat muka mereka. Setiap malam gue ngeliat muka nyokap gue selalu ngebayangin, ya Allah, kalau nggak ada manusia ini yang gue lihat setiap hari di muka gue tuh gimana ya rasanya. Kayaknya dunia gue tuh berat banget gitu tanpa doanya dia. Kayaknya doa gue pun lama kalau nggak pakai doa nyokap gitu nembusnya. Kayaknya semua dimudahin tuh karena gue masih. Kembali lagi di Iyo Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Loli ungkap penyesalan usai berseteru dengan Nikita Mirzani. Untuk video selengkapnya simak cuplikan berikut ini. Gak usah kamu, udah cukup sayang, cukup. Mimi nggak akan lepas kontrol kalau untuk ngomongin kamu, tidak akan. Sakit hati Mimi, sakit, tapi nggak apa-apa. Nggak apa. Kalau kamu puas kayak begitu, kamu sanjung-sanjung orang yang di rumah pun kamu jarang ngobrol, nggak ada masalah. Tapi sudah cukup. Sudah, kamu sekolah aja yang rajin, ya. Kamu buktikan sama Mimi, sama kakak Mimi, sama keluarga, sama nenek, sama tante yang pernah ngerawat kamu, tahu banget kelakuan kamu kayak gimana. Buktikan sayang, buktikan. Mimi dibully sama semua jutaan manusia yang ada di Indonesia. Mimi tidak peduli, ya, tidak peduli. Tidak peduli. Sudah. Tapi sudah cukup sayangnya, udah cukup. Ketika udah cukup sayang ya, udah kamu doain aja Mimi kamu cepet mati ya, supaya kamu dapet itu yang kamu udah tahu kamu bakal dapet apa aja. Nah, doainlah Mimi ini cepet mati. Bila perlu besok Mimi mati, tapi kasihan adik-adik kamu masih kecil dia. Om, kenapa? Om kenapa nggak anu? Kenapa nggak ngelihat aku kan gitu? Udah, kenapa? Saya duduk samping Loli kan, dia duduk. Kenapa nak? Kamu meledak-meledak ini ada apa? Itu mamamu. Tidak harus kamu panggil dengan nama. Kenapa kamu panggil namanya saja? Dia mamamu loh, yang melahirkan kamu tidak bisa ada di muka bumi ini kalau tidak ada mamamu. Nangis dia, nangis dipanggil lah. Itu mama saya, ya sudah panggil dengan namanya kan? Seperti yang kau selama ini panggil. Kamu tidak pantas kalau kau panggil dia namanya. Terus apa Om? Kan gitu. Ya sudah, mamamu biar tenang, kau tenangin diri. Kalau kau begini nanti kau saling bantah-bantahan lagi, gak bagus. Seorang anak tidak bagus bantah-bantahan sama mama. Kau tahu apa yang dilakukan mamamu sehingga apa yang terjadi hari ini? Dia ingin memberikan perlindungan hukum sama kamu, sehingga kau dibawa di sini diperiksa, buka semua, tidak boleh ada yang kau tutupin, buka semua. Ini untuk melindungi kau tuh korban di persoalan ini. Siapapun
yang membuat kau menderita, dia berurusan dengan saya dan nangis, dia nangis sama saya rangkul, ada di atas sampai penyidik semua heran. Nangis, kok bisa anak itu nangis sama saya? Dan sudah tidak ada nih si kakaknya, si Edwin nggak ada, tinggal saya kan, orang yang dikenal. Dia udah nangis, saya peluk, saya rangkul dia, saya anut kepalanya, udah lah ya, kamu tenangin diri, kamu tenangin. Mamamu itu nggak akan jahat sama kamu. Nggak ada seorang ibu jahati anaknya, itu nggak ada. Nggak ada, mamamu tidak mungkin jahat. Tidak ada seorang ibu menjahati anaknya, termasuk Nikita Mirzani. Memang nggak ada kerjaan apa dia bikin seperti ini? Dia itu melindungi kau karena apa? Dia tahu apa yang terjadi, tahu apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap kau. Niki tahu semua. Dan itu disampaikan kepada saya sehingga saya proses hukum. Kau berurusan dengan kami sekarang, kau berurusan dengan hukum. Ikutin saja proses. Saat proses pemeriksaan, Loli pun menyampaikan dengan santai. Apa yang mulai santai. Tapi ya memang agak sedikit ada anu lah. Ya udah, jadi akhirnya nanti Niki saya kasih keluar agak menjauh. Takut dia lagi supaya dia tidak lagi bicara keras. Nangis kok, saya peluk malah. Karena memang gue seperti anak saya yang dari kecil. Satu keluarga gue boyong semua masuk ke penjara. Dan maksud ibunya? Seibu-ibunya, kalau bisa saudara-saudaranya semua. Kalau bisa tetangganya yang tahu masalah ini juga gue eret juga dia. Bang, tapi sejauh ini menyiapkan berapa saksi, Bang? Sejauh ini sudah menyiapkan? Saksinya udah 8 sama Niki. Jadi Niki kan saksi pelapor, saksi yang lain, tapi dengan cerita yang sendiri-sendiri. Kalau hari ini ada saksi yang luar biasa, yang di luar perkiraan saya. Saksi yang bukan berkomunikasi melalui HP, tapi berbicara langsung. Bahkan bertemu, ngopi bareng sama Loli, yang banyak tahu, dan dia tiba-tiba datang. Banyak tahu terkait. Tapi ditinggalin sama Loli juga atau sama yang lain juga, Pak? Ya, ntar juga tahu lah. Siapa nanti kita sampaikan. Nanti kita mau laporan baru kan Niki ada rencana? Ya kan dia nggak ada perlawanan, gimana gue mau laporin si kura-kura ninja turtle itu? Hanya untuk saat ini kan hanya FA, tapi nantinya akan ada banyak lagi ya. Yang kamu laporkan. Siapa? Yang kamu laporkan kan gue bilang satu keluarga gue boyong semua masuk ke penjara. Dan maksud ibunya? Seibu-ibunya, kalau bisa saudara-saudaranya semua. Kalau bisa tetangganya yang tahu masalah ini juga gue eret juga dia. Bang, tapi sejauh ini menyiapkan berapa saksi, Bang? Sejauh ini sudah menyiapkan? Saksinya udah 8 sama Niki. Jadi Niki kan saksi pelapor, saksi yang lain, tapi dengan cerita yang sendiri-sendiri. Loli akhirnya sudah menunjukkan perubahan sikap terhadap sang ibunda Nikita Mirzani setelah keduanya kini bertemu. Fahmi Bamid menyebut perubahan tersebut terjadi setelah Loli ditempatkan di Rumah Aman Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak di Jakarta. Kala bertemu dengan Loli, Fahmi memberikan beberapa nasihat kepada Loli atas sikapnya terhadap Nikita Mirzani yang belakangan kurang baik. Loli disebut sangat menyesal dengan apa yang terjadi saat ini. Fahmi juga menekankan betapa pentingnya Loli untuk hormat dan tidak lagi bersikap kasar terhadap ibundanya. Kemudian Loli berjanji akan memanggil sang ibunda dengan sebutan yang pantas. Selain itu, Fahmi juga menyindir soal peran Fadel Badijah dalam konflik antara Loli dan Nikita Mirzani. Menurutnya ada beberapa saksi yang mengaku mengetahui berbagai tindakan negatif yang diduga dilakukan Fadel terhadap Loli. Jadi persoalan ini merupakan rangkaian peristiwa tersendiri dan setiap saksi berbicara mengenai kejadian yang berbeda, pungkasnya.